Halo teman-teman, senang sekali masih dapat berjumpa lagi di channel ini. Nah, sekarang aku akan bercerita pendek ya. Sebelum aku memperkenalkan diri, gini dulu. Guruku sebelum keluar lulus dari sekolah pernah bilang, kehidupan setelah sekolah adalah kehidupan yang sebenarnya. Diam di rumah salah karena gak kerja. Cari kerjaan susah di rumah, cuma buat beban orang tua. Dan ya, memang benar, kehidupan adalah sekolah itu membingungkan jika tidak mempunyai target dan arah. Jadi, bahwa hidup sejatinya merupakan seni memilih. Memilih mana yang mendingan, karena pilihan apapun yang akan kita ambil, ingatlah bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Oke, baik, saya akan memperkenalkan diri. Selamat pagi. Hey, saya Ari Prasetyo, tapi bisa dipanggil Ari. Dan tempat tinggal saya dari Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Status pendidikan saya yaitu TK Dharma Pertiwi, SD Negeri Kedung Lino, SMP Negeri 1 Sukolilo, serta pendidikan terakhir saya SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo. Saya anak dari ketiga dari 4 saudara. Dan sekarang saya melanjutkan pendidikan perguruan tinggi yaitu Universitas Muria Kudus dengan mengambil prodi manajemen bisnis. Nah, lalu alasan apa sih saya mengambil prodi manajemen? Yaitu 3 alasan saya masuk jurusan manajemen, karena ya menurut saya ilmu yang dihasilkan dari jurusan manajemen adalah ilmu yang dibutuhkan oleh banyak orang dan saya sendiri. Selain itu juga ilmu yang dihasilkan dari usaha manajemen adalah ilmu yang dibutuhkan dalam waktu yang panjang. Selain itu juga saya masuk jurusan manajemen karena saya menjadi seorang wirausaha atau orang mempunyai bisnis atau usaha sendiri. Ilmu yang dapat saya ambil dari pertemuan tersebut yaitu saya menjadi tahu apa itu manajemen, apa saja tugas-tugas manajer, dan bagaimana menjadi manajer yang baik, lalu ilmu yang lain-lainnya. Lalu hobi saya adalah berkaitan dengan olahraga, yaitu sepak bola dan futsal. Pasti laki-laki nih hobi seperti itu. Jadi setiap weekend saya selalu rutinitas berolahraga, terutama sepak bola pada waktu sore hari. Moto hidup saya adalah berusaha menjadi lebih baik dari hari kemarin. Nah, saya punya quotes nih. Quotes saya adalah I dream before I exist, yang artinya adalah saya hidup untuk mewujudkan cita-cita dan mimpi biar tetap semangat. Baik nih, yang ditunggu, aku akan melanjutkan cerita kehidupan setelah lulus SMK. Pengalaman ya, ini sebelum lulus sekolah, sebagian besar kan aku serta temanku ingin sekali segera lulus dan bisa bekerja atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Lantas pikiranku dulu ketika bekerja itu menyenangkan dan ambil mencari pengalaman kerja. Teman-temanku kebanyakan pada lanjut kuliah, ada yang kuliah sekedar kuliah, ada lengkap sama jurusannya, ada yang kepaksa kuliah di suatu jurusan karena keinginan orang tuanya, ada juga yang benar-benar tahu tujuan hidupnya kemana, berjuang mati-matian, dan sekarang berhasil masuk ke kampus impiannya. Dulu juga pernah membayangkan hidup lebih indah ketika sudah lulus sekolah, punya banyak uang, yaitu untuk uang sendiri bagi mereka yang bekerja, ataupun bisa mengerjakan tugas dengan teman di kafe bagi mereka yang kuliah ya, atau yang bekerja. Banyak dari aku dan temanku membayangkan kehidupan orang dewasa lebih indah, tapi ternyata realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Pernah aku dulu sedang berada di fase tersebut dan sedang menjalaninya, tak ada yang spesialis.
kecuali bila aku dan kalian mensyukuri segala nikmat yang ada. Itu akan merekatkan hati dan kebahagiaan jiwa, raga, dan diri saya. Selebihnya, kehidupan setelah lulus sangat keras apabila dalam dunia persaingan kerja pada tahun 2019 sampai 2020 dulu. Saya pasti memiliki kebutuhan yang lebih banyak dibanding ketika waktu masih sekolah. Entah kebutuhan atau hanya gengsi, dan bagaimana caranya aku bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan meringankan beban orang tua. Dari situ pemikiranku sudah banyak berubah, mungkin bisa dikatakan lebih dewasa. Seiring berjalannya waktu dan menemukan tidak sedikit masalah kehidupan, pada saat itulah banyak masalah yang memang harus diselesaikan sendiri, membuat aku ingin kembali ke masa kecil yang lebih indah, lebih menyenangkan bersama air hujan atau sekedar tanah yang dibentuk, serta roda beban masalah yang kupenuhi, perubahan yang dapat menuntut biaya yang tidak sedikit pula. Pada saat itulah aku merasakan susahnya jerih payah orang tua untuk menghidupi anaknya, karena aku anak satu-satunya laki-laki sendiri dari 4 bersaudara, yaitu perempuan, kakak, dan adik. Dan dulu aku berusaha untuk memulai bisa mencapai pekerjaan, sementara itu aku yang menunda kuliah di tengah jalan mulai berpikir apakah aku enggak sebaiknya nyari kerjaan, tetapi aja karena menunda kuliah ternyata enggak semudah yang dibayangkan. Aku harus siap menerima paradigma orang-orang ketika menjawab pertanyaan, sekarang kuliah di mana? Aku juga harus siap menahan rasa kecewa ketika melihat orang-orang yang lebih berhasil daripada aku. Aku pun harus tetap optimis. Bagi saya yang mengeluh karena pekerjaan atau tugas kuliah menumpuk, untuk kalian dan aku sendiri harus tahu bahwa ada begitu banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kalian, yang mengeluh karena beratnya pekerjaan. Kalian harus tahu bahwa di luar sana ada banyak orang yang menantikan pekerjaan. Jadi semua sudah mengambil porsinya masing-masing. Dan aku meyakini untuk orang-orang yang sedang merasakan lebihnya pekerja, berhentilah membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena manusia yang memandang dan dipandang. Ketika kamu melihat mereka, kamu merasa mereka adalah orang yang paling bahagia. Padahal ketika mereka melihat kamu, mereka merasa justru kamulah orang yang paling bahagia tanpa kamu dan mereka ketahui bahwa masing-masing sebenarnya punya keahlian yang perlu. Aku menyimpulkan dalam pikiranku bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mungkin belum waktu aku mendapatkan apa yang aku inginkan, tapi aku pun tidak menyalahkan keadaan. Aku ambil hikmahnya. Setidaknya sekarang aku jadi tahu saat terpuruk siapa saja orang yang tetap setia menemaniku, siapa saja orang-orang yang terus mendukungku, dan siapa saja orang yang peduli padaku. Aku merasakan kenikmatan rasa syukur atas pelajaran yang aku dapatkan dan berusaha bangkit dan keterpurukan dan berdoa minta kepadanya. Beratnya pekerjaan di luar sana, ada banyak orang yang menantikan pekerjaan. Aku dulu berjuang keras dalam melamar kerjaan. Setiap dari daerah aku singgahi dengan disertai doa, terutama kedua orang tua. Akhirnya aku dapat pekerjaan karena perjuanganku, usahaku dan niat serta doa. Dan aku tetap semangat karena di sana masih ada orang yang aku sayangi, yang aku harus bahagiakan. Sebuah kutipan favorit saya, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang di Indonesia. Sekian, terima kasih.